idza tabassamatil mar'ah fahiya jamilah. In kuntum min ummati Rasulillah ajibus salam bisaja'ah wal quwwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya dunia hingga sampai saat ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, dakwah pada era kontemporer ini menghadapi tantangan baru searah dengan perkembangan zaman. Dalam prakteknya, dakwah Islam semakin hari mengalami tantangan yang luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman. Apa itu tantangannya? Yang pertama, tantangan internal. Lebih disebabkan karena kurangnya ilmu agama sebagai umat Islam, sehingga mereka tidak mampu memahami Islam secara benar. Tantangan dakwah Islam kontemporer secara internal yang terjadi di era sekarang ini, era milenial, adalah yang pertama, kejumudan berpikir, yaitu berpikir stagnan dan tidak menerima hal-hal baru yang belum ia ketahui. Ia hanya mengamalkan ajaran Islam yang ia ketahui saja tanpa adanya pengembangan keilmuan Islam yang lainnya. Padahal ilmu itu terus berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi terus kita menuntut ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman dulu gak ada yang namanya teknologi. Zaman sekarang ada yang namanya teknologi. Kedua, munculnya fanatisme, yaitu ta'assub terhadap suatu golongan tertentu dan menyalahkan luar golongannya. Hal ini menyebabkan perpecahan umat Islam dewasa saat ini. Mereka hanya mengikuti ajaran golongan atau nenek moyangnya, meskipun kebenarannya mesti dipertanyakan. Hadirin dan hadirat, yang ketiga ada sering terjadinya ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Ikhtilaf adalah sebuah perbedaan, padahal perbedaan ini sudah bersifat furu'iyah dan para ulama sudah berijtihad dan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hadis dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Apa artinya? Yang artinya perbedaan umatku merupakan sebuah rahmat. Jadi sudah semestinya rahmat itu dimaknai dengan saling melengkapi, saling membangun, dan saling memperbaiki satu sama lain, bukan menjadi perpecahan. Keempat, kemiskinan ilmu tentang pengetahuan Islam, yaitu kurangnya minat umat Islam dalam mengkaji tradisi keilmuan Islam. Hal ini teridentifikasi karena malasnya membaca, malasnya menulis maupun meneliti. Meneliti apa? Keilmuan Islam karena sudah terlena dengan kecanggihan teknologi pada saat ini. Hayo, siapa di antara para hadirin dan hadirat yang langsung menerima berita begitu saja tanpa diselidiki terlebih dahulu?
Yang kelima, terjadinya kemusyrikan. Hal ini muncul karena kurang kuatnya keimanan umat Islam yang disebabkan minimnya keilmuan terhadap Islam, sehingga konsep tauhid banyak diselewengkan maupun kurangnya dakwah Islam tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sudah membahas tantangan dakwah secara internal, mari kita bahas tantangan dakwah secara eksternal. Apa diantaranya? Antaranya adalah tantangan dari non-muslim yang menghalangi dakwah Islam dengan berbagai cara, mulai dari penyebaran fitnah terhadap umat Islam sampai mewacanakan sesuatu yang memicu ketegangan serta kebingungan di kalangan umat Muslim. Seperti apa contohnya? Dengan memunculkan isu-isu atau ideologi kontemporer dengan tujuan menghancurkan peradaban Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang terpengaruh. Amin. Tantangan dakwah Islam kontemporer secara eksternal yang terjadi pada zaman sekarang, zamannya milenial, adalah munculnya budaya-budaya asing yang masuk ke dunia Islam, termasuk ke Indonesia. Seperti apa? Seperti budaya kehidupan barat dan budaya berpikir ala kebarat-baratan. Contohnya bagaimana hadirin dan hadirat? Contohnya itu suka memakai baju yang kurang bahan, kanan kirinya bolong seperti kekurangan bahan. Atau ada lagi, lihat orang Korea kulitnya putih, mau ikutan putih, mau ikutan cantik, operasi sana sini, suntik putih. Padahal kulit aslinya teh kulit warna sawo mateng. Apalagi contohnya, tinggal satu rumah dengan pasangan yang belum halal. Nah, perkembangan teknologi informasi yang cepat sedikit banyak telah menjadi media penyebaran tantangan eksternal dakwah. Di antara tantangan eksternal dakwah dalam bidang pemikiran adalah pertama, faham pluralisme agama yang menganggap semua agama benar dan sama. Yang kedua, relativisme. Apa itu relativisme? Yaitu faham yang menafikan kebenaran absolut. Yang ketiga, extreme quality gender, yaitu faham persamaan dan penyamaan gender yang ekstrim. Yang keempat, liberalisme yang mengajarkan manusia mempunyai kebebasan mutlak tanpa perlu ikut-ikutan atas nama Tuhan dan lain-lainnya. Dalam dakwah kontemporer ini banyak sekali tantangannya. Salah satu contohnya sikap ekstremisme dalam beragama, di mana mereka cenderung bersikap eksklusif dan hanya mengakui kebenaran mereka sendiri. Mereka menganggap orang-orang kafir adalah musuh yang harus mereka perangi. Tidak hanya itu saja, orang muslim lain yang tidak sehaluan dengan mereka pun tak luput mendapat predikat sebagai orang-orang yang tersesat. Ekstremisme beragama sudah mulai ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan sebagai sikap guluw atau berlebihan dalam beragama. Pada era sekarang ini, sikap guluw dapat memicu sikap keras dalam beragama, sikap intoleransi terhadap kelompok dan agama lain, dan puncaknya adalah aksi kekerasan atau teror terhadap pengikut kelompok atau agama lain. Tentu tindakan teror yang dilakukan oleh sebagian kelompok muslim tertentu dengan dalih agama tidak bisa dibenarkan. Sebab Islam secara prinsipal mengajarkan kedamaian dan keselamatan.
Mereka memahami secara salah ayat-ayat Al-Quran dan hadis sehingga mereka terjerumus dalam tindakan yang keliru. Dalam hadis dikatakan, An Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Hudzaifah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innama atahawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an, dan sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian adalah seseorang yang membaca Al-Quran atau ahli dalam Al-Quran, hatta idza ru'iyat bahzatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam, sehingga ketika keelokan atau aura Al-Quran nampak pada dirinya dan ia juga aktif membela Islam, Ghayyarahu ila masya Allah fangsalahu minhu wa nabadahu wara azhrihi. Kemudian ia merubah makna atau maksud Al-Quran, lalu ia pun terlepas menjauh dari Al-Quran, dari ajaran Al-Quran, dan membuang atau meninggalkan ajaran Al-Quran di balik punggungnya. Wasa'a ala jarihi bisyaifi waromahu bisarki, dan dia kemudian menuju rumah tetangganya dengan membawa pedang dan menuduhnya dengan kesyirikan. Qala qultu ya Nabi Allah ayyuhuma aula bisyarki almarmi amiromi. Hudzaifah berkata, wahai Nabi Allah, manakah di antara keduanya yang lebih tepat dianggap melakukan kesyirikan? Apakah yang dituduh ataukah yang menuduh? Qala bariromi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang menuduh. Rawahul Ibnu Hibban wal Bazar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Bazar. Hadis ini menerangkan secara jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri telah menginformasikan mengenai fenomena ekstremisme ini. Diterangkan dalam hadis yang sudah saya bacakan bahwa ada orang-orang yang biasa bergumul dengan Al-Quran, tetapi karena salah metode akhirnya mereka tergelincir pada pemahaman yang keliru dan menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan yang merusak tataan dan mencemarkan nama baik Islam. Oleh karena itu kita harus sama-sama mencegahnya. Para hadirin dan hadirat, bagaimana cara untuk mencegah dan menangani ekstremisme dan terorisme? Di antaranya adalah yang pertama, memperkenalkan dan memahami ilmu pengetahuan secara baik dan benar. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Hadirin dan hadirat, jeung muslimin, jeung muslimat, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.